وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya. Alhamdulillah kita bisa lanjut walaupun agak telat ya, dan telat juga lumayan telatnya ya karena ada urusan tadi. Nah, kita lanjut pelajaran kita masih berkenaan dengan posisi atau kedudukan ya para ulama terhadap tauhid ya. Jadi ini adalah ya pembahasan selanjutnya ya, sesi yang keempat ini, karena kita sudah jelaskan ya bahwa di dalam masalah tauhid ya para ulama tergantung dari latar belakangnya, tergantung dari pemahaman itu berbeda-beda sikap terhadap tauhid. Jadi kita tidak usah heran atau kita tidak usah terkejut ya dengan beberapa sikap di antara para dai, para ulama, juru-juru dakwah ya, atau siapapun mereka yang menyandang gelar sebagai penyeru ya, sebagai dai, sebagai penceramah dalam ya agama kita. Ya, bagaimana sikap mereka terhadap tauhid? Ya, sudah jelaskan kemarin. Yang pertama adalah di antara ulama-ulama, di antara para dai, di antara juru-juru dakwah, ya ada di antara mereka yang memang mereka memahami apa itu tauhid. Mereka memahami jenis-jenis tauhid, mereka juga memahami tentang pentingnya ajaran tauhid. Di samping itu juga mereka mengetahui apa itu kemusyrikan, apa itu jenis-jenis atau macam-macam kemusyrikan, dan apa bahayanya kemusyrikan. Lalu para ulama jenis yang pertama ini, mereka kemudian menunaikan kewajiban mereka sebagaimana dahulu Rasulullah dan para Rasul berdakwah, mengajak orang kepada tauhid, yaitu mengajak kepada mengesahkan Allah saja, dan juga para ulama ini juga menjelaskan tentang bahaya kemusyrikan. Nah, oleh karena itulah, ya banyak sekali di antara dai-dai yang seperti ini yang kemudian ditentang, ditolak, tidak diterima dakwah mereka oleh ya manusia. Bahkan kalau sekarang itu oleh umat Islam sendiri. Ya, karena menganggap bahwa dakwah tauhid ini ya ada merupakan dakwah yang berat ya, atau dakwah yang enggak sesuai ya dengan umumnya para dai, di mana kalau dai sekarang kan ngajaknya hanya kepada masalah-masalah ya katakanlah furu', kepada masalah-masalah fikih, mengajak masalah sholat, puasa, zakat, haji, itu aja. Makanya ketika ada dai konsen fokus kepada dakwah tauhid, memperbaiki akidah kaum muslimin, memperbaiki keimanan kaum muslimin, mereka merasa heran. Ya makanya dai-dai ini banyak ditentang, diganggu, bahkan diberikan gelar-gelar yang tidak menyenangkan. Ya bisa dikatakan sebagai ulama atau sebagai ustadz yang radikal, atau dianggap sebagai kadrun, atau digelari dengan Wahabi. Kalau zaman dulu itu disebut dengan Muhammadiyah dan yang lain-lainnya. Ya, jadi itu resiko memang dalam berdakwah, mengajak orang kepada memperbaiki akidah. Dan kemudian jenis yang kedua ya adalah dai-dai di mana yang mereka tidak terlalu fokus, ya mereka yang tidak terlalu peduli dengan dakwah tauhid. Yang penting mereka dakwah saja. Yang penting mereka mengajak orang untuk mengenalkan Islam saja, tidak peduli dengan pondasi, tidak peduli ya dengan asas, ya dengan dasar agama. Yang penting dia dakwah, mengajak orang, mengajak sholat, puasa segala macam, dan dia tidak pernah menyentuh ya masalah-masalah akidah sebagaimana dahulu para nabi, sebagaimana dahulu Rasulullah, sebagaimana dulu para sahabat dan para ulama-ulama dahulu memfokuskan yaitu dakwah tauhid. Nah, orang-orangnya tidak. Dai-dai yang jenis kedua ini tidak. Hanya sekali-sekali saja menyinggung. Ya, makanya mereka masih dalam posisi aman. Artinya masyarakat masih menerima, dakwahnya biasa, ngajak orang untuk berkata jujur, mengajak orang
supaya tidak menggibah, mengajak orang supaya rajin sholat. Makanya penentangan jarang sekali ada penentangan. Ya, tidak seperti dulu para nabi, tidak seperti dahulu Rasulullah ditentang, ya ditolak, ya bahkan diganggu, ya bahkan sampai ada nabi-nabi yang diusir, bahkan ada nabi yang dibunuh, ya dan seterusnya. Sebagaimana dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW dahulu, beliau juga mengalami gangguan-gangguan dari orang-orang kafir. Nah, jadi adalah jenis ulama yang kedua adalah ulama-ulama di mana mereka itu ahmalu, ya, di mana mereka itu orang-orang yang tidak terlalu peduli ya kepada dakwah tauhid, ya hanya mengajak orang kepada sholat, puasa, umroh, haji, sedekah, ya jihad dan yang lain-lain tanpa mau memperbaiki akidah tauhid. Nah itu. Nah kemudian jenis yang ketiga hampir sama ya dengan yang kedua, ya yang juga tidak peduli, ya tidak berusaha untuk menentang kemusyrikan, ya cuma ya jenis yang ketiga ini adalah ya sama sekali dia menjauh, menghindar ya dari dakwah tauhid. Ya tidak pernah sama sekali ya padahal mereka tahu pentingnya tauhid, tapi mereka menyembunyikan ayat-ayat, mereka menyembunyikan hadis-hadis yang menjelaskan masalah-masalah tauhid. Ya, bahkan mereka ya selalu mempersoalkan, selalu mereka itu katakanlah ya berselisih dengan dai-dai yang mengajak kepada tauhid. Ya, seperti yang kita jumpai. Jadi kalau misalnya ada kajian tauhid di satu masjid, nah dai-dai yang tersingkir atau dai-dai yang tidak suka itu suka mempersoalkan. Ya, kemudian akhirnya dai-dai yang mengajak kepada tauhid ini kemudian ia disuruh tidak mengajar lagi di situ, disuruh untuk tidak memakmurkan masjid di situ lagi ya. Seperti itu banyak sekali kita jumpai di masyarakat kita ketika ada dai-dai yang berusaha memperbaiki akidah kaum muslimin, mengajak kaum muslimin hanya untuk beribadah kepada Allah saja, mengajak untuk beribadah kepada Allah saja, mengajak mereka untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Hendaklah mereka juga diajak untuk mencontoh sunnah-sunnah Nabi dan meninggalkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan contoh dari Nabi. Nah, dai-dai ini biasanya akan ditentang. Ya bahkan nanti difitnah, digunjing dan seterusnya. Jadi ada dai-dai yang tidak suka dengan dai-dai yang mengajak kepada tauhid dan sunnah. Ya, nah itu. Jadi lebih proaktif dalam menolak dakwah tauhid. Kalau sedangkan yang nomor dua ya hanya tidak dakwah tauhid, jadi hanya yang lain-lain saja. Nah barulah kemarin yang keempat, ya jenis yang keempat daripada dai, yaitu orang dai-dai yang memang jelas-jelas menentang dakwah tauhid, jelas-jelas menentang. Ya, dan biasanya dai-dai atau juru-juru dakwah yang menentang tauhid dan bahkan mengajak kepada kemusyrikan, biasanya dai-dai memang yang memiliki pengalaman, yang mengalami pendidikan dari guru-guru mereka juga yang memang suka dengan kemusyrikan. Misalnya di sini orang-orang tasawuf, misalnya orang-orang sufi, orang-orang tarekat yang biasa beribadah dari kuburan-kuburan, yang biasa mengkultuskan para ulamanya, yang biasa mendewa-dewakan para ulamanya, yang suka ngalap berkah kepada orang-orang yang mereka anggap soleh. Nah, karena mereka memang dididik seperti itu oleh guru-guru mereka, dan mereka juga memang punya latar belakang di pesantren-pesantren seperti itu, maka kemudian mereka adalah orang-orang yang menentang dakwah tauhid. Mereka tidak suka dengan tauhid. Ya, mereka lebih suka memperjuangkan kemusyrikan. Mereka lebih suka di dalam ajakan-ajakannya ya untuk mengkultuskan guru-guru mereka. Sebagaimana sudah jelaskan kemarin juga, bahkan Rasulullah sudah banyak menjelaskan tentang mereka, ya, tentang dai-dai, tentang juru-juru dakwah yang mengajak kepada ya kemusyrikan atau kepada perbuatan-perbuatan mungkar. Ya misalnya diantaranya sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan di dalam hadis-hadisnya, misal beliau mengatakan, ya inna min asyrat tasya'ah, ya sesungguhnya sebahagian daripada tanda-tanda hari kiamat adalah ayul tamasul indal asogir, di mana ilmu agama nanti akan dicari, akan dituntut, akan dipelajari dari orang-orang asogir, dari orang-orang kecil. Nah, siapa orang-orang kecil? Yaitu adalah orang-orang atau dai-dai yang suka mengikuti hawa nafsunya,
orang-orang yang menggunakan hawa nafsunya, dan mereka adalah orang-orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah itu. Nah, itu tanda-tanda kiamat. Ya. Jadi kalau ini belum terjadi, hari kiamat nggak akan terjadi. Dan sekarang banyak, ya, banyak orang belajar, banyak orang berguru, banyak orang mondok, ya, banyak orang menghadiri kajian-kajian, tetapi ulama-ulamanya asogir. Ya, asogir bukan karena badannya kecil, bukan, tetapi pemahamannya kecil. Karena dia ketika memahamkan agama kepada jamaahnya, ketika dia memberikan pengertian agama kepada murid-muridnya, itu dengan akalnya sendiri, dengan hawa nafsunya sendiri. Ya, dan dia lebih mendahulukan perbuatan-perbuatan atau perilaku yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sudah mulai terjadi. Dan ini adalah merupakan tanda-tanda kiamat. Makanya kita, selama kita memahami Quran Sunnah, janganlah kita menuntut ilmu dari al-asogir. Begitu juga Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadis yang lain, ayyumada'in da'i ila dolalah fatubi'a fa'inna lahum misla awzarihim min manitaba'il wa la yanqusu min awzarihim syai'an. Jadi manapun dai, ya, dai manapun yang mengajak kepada kesesatan, lalu dia diikuti, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya, dan tidak akan berkurang dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Dia juga menjelaskan bahwa jadi dai manapun, jadi artinya ada dai, ada juru dakwah, ya, ada ustadz, ada kiai-kiai, ada syekh-syekh, ada ulama-ulama, di mana mereka mengajak kepada kesesatan. Dari mana kita tahu kesesatan? Apa yang diajarkan itu, apa yang disampaikan kepada masyarakat itu tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak berlandaskan kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, hanya kepada pemikirannya saja, kepada kebiasaan-kebiasaan dan lain-lainnya. Makanya kalau andai kata ada orang yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Jadi kalau dia punya pengikut, semua pengikutnya yang mengamalkan ajarannya berdosa karena mengajak dia tidak berdasarkan kepada petunjuk Allah dan petunjuk Nabi, maka dia berdosa. Dan orang yang menyerunya atau dai-dainya, juru-juru dakwahnya, juga akan mendapatkan bahagian dosa dari orang-orang yang mengikuti ajarannya. Dan itu tidak akan mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Aliyahzubillah. Hati-hati makanya. Nah, kebalikannya, dai manapun ya yang mengajak kepada petunjuk, lalu dia diikuti, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, dan tidak akan berkurang dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Kebalikannya, kalau kita mengajak orang kepada petunjuk, petunjuk itu adalah Al-Quran, hudalil muttaqin, kata Allah dalam Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ya, kemudian juga fa inna khairul hadi hadi Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Jadi petunjuk itu dua, pertama adalah Al-Quran, kedua adalah hadis. Jadi siapapun dai yang mengajak kepada petunjuk selalu menjelaskan, selalu membawakan ya dalam masalah agama itu ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, maka dia kelak akan mendapatkan pahala dari pahala-pahala orang yang mengikutinya, dan tidak akan berkurang dari pahala-pahala mereka itu sedikit pun. Dan banyak lagi kemarin sudah jelaskan dari dalilnya. Nah, jadi pada saat kita ini menempatkan posisi sebagai seorang mad'u, sebagai seorang audien, sebagai seorang jamaah di mana kita hendak menuntut ilmu, kita harus berhati-hati kemana hendaknya kita itu menuntut ilmu. Ya, jadi jangan sembarangan. Jadi jangan mentang-mentang, oh dia ustadz, kita duduk di situ. Kita harus khawatir, jangan-jangan dai ini adalah mengajak kepada kesesatan. Dari mana kita tahu? Karena hanya mengajak kepada amalan-amalan yang tidak berlandaskan, yang tidak bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu jadi intinya di situ. Ya, jadi jangan mentang-mentang dia ustadz, apalagi ustadz kampung yang terkenal, udah pernah masuk TV misalnya, ya bahkan begini orang sudah banyak kenal, lalu kemudian kita serta-merta ikut di situ. Hati-hati, perhatikan apa yang disampaikannya. Ya, karena para ulama sudah menetapkan al-ilmu, yang namanya ilmu yang boleh kita ambil, ilmu itu adalah ma qalallahu wa qala rasuluhu. Jadi yang namanya ilmu itu adalah apa-apa yang diucapkan oleh Allah dan juga diucapkan oleh Rasulullah SAW. Wa ma siwahuma, adapun selain daripada keduanya, falaisa bi'ilmin, maka itu bukan ilmu. Jadi ilmu yang kita ambil itu adalah firman Allah dan sabda Rasul, itu ilmu. Ya, adapun selain keduanya itu bukan ilmu.
Kalau ucapan seseorang sesuai dengan Quran dan Sunnah, berarti ilmu. Tapi kalau ucapan orang tersebut bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah Rasul, berarti dia bukan ilmu. Nah, itu dulu sudah pernah jelaskan tentang pendapat para imam 4 ya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sudah pernah dibahas dulu ya. Ya, makanya bahkan para imam saja selalu memerintahkan kepada kita, selalu menganjurkan kepada kita untuk belajar ya kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada guru-guru, kepada ustadz-ustadz, kepada ulama-ulama yang mengajar berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Biasakan ya kita seperti itu dalam kehidupan beragama kita. Jangan kita semangat belajar, tetapi kemudian kita salah di dalam melangkah pertama hendak belajar. Kita sembarangan belajar kepada orang-orang yang tidak kompeten, yang tidak ahli dalam bidangnya. Karena Nabi pernah mengatakan, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fal yantadir al halakah." Jadi apabila sesuatu itu disandarkan kepada seseorang yang bukan ahlinya, idza usida, apabila disandarkan suatu perkara itu ila ghairi ahlihi, kepada yang bukan ahlinya, ya, maka fal yantadir, maka tunggulah masa-masa kehancuran. Pasti akan ada kerusakan. Jadi kalau kita belajar kepada orang di mana kita hendak belajar komputer, tapi orang itu tidak mengerti tentang ilmu komputer, kita tidak akan bisa. Tunggu, ya, masa-masa kita nanti tidak ngerti apa-apa, dan bahkan ketika kita menjalankan, mengoperasikan komputer, ya, nanti akan kacau. Jadi kalau kita belajar kepada orang yang bukan ahlinya, pasti tidak akan bisa, pasti akan keliru, pasti akan ngawur, pasti akan kacau. Apalagi masalah agama. Ya, orang yang nggak memahami Quran hadis saja itu sudah pasti kacau. Apalagi dia tidak memahami masalah akidah, dia tidak mengerti masalah usuluddin, dia tidak mengerti masalah ilmu hadis, dia tidak memahami ilmu Quran, dia tidak tahu masalah fikih, dia tidak tahu tentang asbabul wurud, asbabun nuzul. Bagaimana coba dia bisa mengajar agama? Ya, kita saja untuk memberikan pengajaran kepada murid-murid kita harus punya apa? Kita harus punya basic, ya, pengetahuan yang hendak kita ajar. Ya, nggak boleh kita nggak ada basicnya lalu kita mengajar, pasti akan kacau. Nah, makanya kita sebagai seorang muslim yang baik, ya, kita memang sudah tahu dulu bagaimana kewajiban kita menuntut ilmu, ya kan? Kita tahulah bagaimana kewajiban kita menuntut ilmu. Nah, kalau kita tahu, lalu kita melangkahkan kaki kita untuk mendatangi majelis-majelis, kita mendatangi kajian-kajian. Dan ingat, mendatangi majelis kajian itu bukan hanya sekedar kita baca Quran. Ya, kita duduk bersama beberapa orang, lalu baca surat, muter, udah gitu selesai pulang. Bukan itu yang dikatakan majelis. Majelis yang dimaksud adalah kita duduk, lalu kemudian kita bahas sesuatu masalah, ya, kemudian yang memberikan pengajaran, membacakan ayat, lalu kemudian menjelaskan, menafsirkan ayat sesuai dengan penjelasan para ulama salaf, lalu kemudian menambahkan lagi, membacakan hadis-hadis, lalu menjelaskan juga tentang makna dari hadis-hadis tersebut, sebagaimana pemahaman para ulama salaf, dan kemudian diambil pemahaman-pemahaman dari ayat Quran dan hadis tersebut. Nah, itu. Ya, membahas satu masalah lagi, dan begitu seterusnya. Ya, jadi kita harus betul-betul runtut, kita harus betul-betul terprogram ketika kita belajar masalah-masalah agama. Ya, jadi jangan hanya semangat saja. Dan para ulama juga sudah memberikan gambaran kepada kita. Ya, jadi dikatakan la yukhad ilmu, tidak boleh diambil ilmu itu. Ya. Pertama, min kadzibin, dari orang yang suka berdusta. Hati-hati. Ya, sebab jangan-jangan yang disampaikan nanti kepada kita adalah kedustaan. Ya, apalagi orangnya suka dongeng. Saya itu ketemu ya dengan Nabi Muhammad di waktu saya sadar, lalu Nabi mengajarkan kepada saya wiridan ini, wiridan itu, misalnya. Hendaklah makanya sekarang kamu berdasarkan apa yang diajarkan Nabi kepada saya, bacalah wirid ini, wirid ini, wirid ini. Dia ngaku ketemu Nabi, baik dia waktu terjaga ataupun ketika dia sedang tidur. Nah, ini adalah suatu kedustaan. Jangan diambil ilmunya. Atau dia mengatakan lagi, saya itu kalau setiap Jumat suka sholatnya di Masjid Nabawi, suka sholatnya di Masjidil Haram. Wah, gitu.
Ya, atau dia mengatakan guru saya, ya, dia itu pernah berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi kerjaannya suka ngedongeng-dongeng saja. Jadi dari orang-orang yang begini kita tidak boleh mengambil ilmunya karena dia adalah pendusta. Ya, makanya para ulama mengatakan la yukhad ilmu, ya, tidak boleh diambil ilmu itu min kadibin, dari pendusta. Ya, yang lain lagi tidak boleh dari sahib bid'ah, dari orang yang suka melakukan bid'ah. Ya, jadi orang yang suka melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, tapi dia menganggap ini ajaran Islam. Ini adalah merupakan yang ada dalam ajaran Islam. Nah, jadi kalau andai kata ada orang ya selalu mengerjakan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, lalu dia mengklaim bahwa ini adalah ajaran Islam, tapi kalau ditanyakan kepada dia mana dasarnya, mana dalilnya, dia tidak bisa menunjukkan, maka orang seperti ini pun tidak boleh diambil ilmunya. Kenapa? Sebab kalau seandainya kita belajar sama dia, pasti dia akan mengajak kita untuk mengamalkan seperti amalan dia. Pasti begitu. Ya, sebagaimana misalnya, kalau misalnya kita memahami Al-Quran dan Sunnah, maka pada saat kita berdakwah, kita ingin orang-orang yang ngaji sama kita, orang-orang yang belajar sama kita juga seperti kita, supaya mengambil ilmu itu dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi seseorang itu ingin supaya orang lain seperti dirinya. Maka kalau orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan Nabi, ya, lalu mengatasnamakan Nabi, dia melakukan itu, maka dia juga akan mengajak orang-orang, murid-muridnya, santri-santrinya, untuk juga beramal seperti dia. Tapi karena orang itu pandai berbicara, barangkali orang sudah menganggap dia adalah seorang ustadz terpercaya, banyak orang tertipu. Ya, nah itu, jadi tidak boleh diambil ya dari orang-orang seperti itu. Begitu juga tidak boleh diambil ilmu itu dari orang apa? Yaitu dari orang yang ahlul hawa, itu orang yang suka mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh. Ya, misalnya ada ustadz perokok. Ustadz hobinya merokok misalnya. Maka ketika ditanya, Pak Ustadz numpang tanya, bagaimana hukumnya rokok? Pasti dia akan jawab, boleh. Jadi kalau kita bertanya kepada ustadz, di mana ustadz itu ya melakukan suatu perbuatan yang dia yang dia memang suka dengan perbuatan itu, seperti rokok misalnya, pasti dia akan fatwanya boleh. Kalau ditanya mana dalilnya misalnya, dia akan balik, emang ada larangan merokok? Ya kan gitu akhirnya. Jadi dia melintir-melintir dalil. Jadi bahayanya orang kalau kita belajar sama orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, dia pengen kita tanya dalilnya, dia balik bertanya, emang ada dalilnya larangan merokok? Nah, kalau begitu kita balik lagi bertanya, emang ada larangan ya ngisep ganja? Ada enggak larangan minum whisky, brandy, ya, martini dan yang lain-lain? Karena enggak ada. Yang ada larangan minum khamr. Nah, contoh seperti itu. Jadi orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsu biasanya begitu, suka membolehkan atau memfatwakan boleh sebagaimana perbuatannya. Ya, hati-hati. Ya, para ulama lebih paham. Ya, makanya kalau seandainya ada orang berbicara dengan hawa nafsunya, ada orang yang suka berdusta, ada orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi, maka jauhilah orang itu, karena pasti nanti dalam bicaranya banyak yang tidak benar. Nah, ini juga sebagaimana ya dikatakan di sini, annas, manusia atau orang-orang, alladzina akhadu bikalami masyayikhihim wa asatidhihim, jadi orang-orang yang mengambil perkataan-perkataan syekh-syekh mereka, perkataan ustadz-ustadz mereka atau ulama-ulama mereka, wa ata'uhum, dan patuh kepada mereka, kepada syekh atau kepada ustadz, fi maksiatillah, dalam perbuatan maksiat kepada Allah, khalafu qaula rasulihim, mereka telah menyelisihi sabda Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bahayanya. Jadi kalau kita ini sudah terdoktrin, kita sudah patuh, kita sudah taat ya kepada ustadz-ustadz kita, apakah ustadz kita itu pembohong, ustadz kita itu adalah pelaku bid'ah, atau ustadz kita itu orang yang suka mengikuti hawa nafsu,
Ya sebagaimana banyak sekarang kita jumpai banyak orang tertipu ya dengan dakwah-dakwah dengan suruhan-suruhan itu. Nah biasanya nanti mereka akan patuh kepada syekh-syekh mereka, kepada kiai-kiai mereka. Nah ini bertentangan dengan sabda Rasulullah, di mana Rasul pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya begitu juga dalam kitab Imam Bukhari, Muslim dan yang lain-lain dari Ali bin Abi Thalib, kata beliau, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillahi innama ta'ah fil ma'ruf. Jadi tidak boleh taat kepada makhluk. La ta'ata, tidak boleh taat li makhlukin kepada makhluk fi maksiatillah, dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah. Ingat ya, tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah. Jadi dalam kemaksiatan kepada Allah tidak boleh kita patuh kepada makhluk. Siapa makhluk itu? Ya diantaranya adalah guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita. Karena apa? Innama ta'ah, ketaatan itu hanyalah ada fil ma'ruf, dalam perkara ma'ruf. Ya, jadi taat itu hanya ada dalam perkara ma'ruf. Ya, perkara-perkara yang memang diperintahkan, yang dianjurkan oleh Allah Jalla wa'ala dan juga oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Jadi kalau seandainya ada guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, ya mereka memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk melakukan suatu amalan, jangan serta-merta, jangan langsung kita patuhi. Perhatikan dulu apa yang diperintahkan. Apakah perintah-perintah ini memang ada dalilnya, ada dasarnya, ada argumennya dalam Al-Quran dan hadis? Kalau ada, patuhi. Tapi kalau perintah-perintah jelas bertentangan ya dengan sabda-sabda Rasulullah, dengan ayat-ayat Allah, maka tidak boleh taat kepada guru kita. Karena dalam perbuatan maksiat kepada Allah tidak boleh taat. Ya misalnya, ustadz kita mengatakan, ya bulan depan kita akan pergi ke Cirebon, kita akan ziarah ke kubur Sunan Gunung Jati. Nanti saudara-saudara silahkan siapkan doa-doa di sana. Yang meminta jodoh silahkan minta jodoh, yang minta anak silahkan minta, yang minta di lapangan rezeki silahkan, yang minta dikasih kerjaan silahkan, pokoknya apapun minta di sana. Karena wali itu adalah sebagai wasilah dalam berdoa kepada Allah. Nah, jadi kalau kita belajar tauhid, perbuatan itu dilarang, karena itu termasuk perbuatan syirik. Tidak boleh menjadikan makhluk ini sebagai wasilah dalam memohon, meminta kepada Allah. Jadi bagaimana cara minta kepada Allah? Langsung, tidak boleh lewat perantara. Tidak boleh bertawasul. Kalau kita belajar agama, kalau kita belajar tauhid. Nah, jadi ketika misalnya guru kita, ustadz kita mengajak kita untuk tadi ziarah kubur dengan tujuan seperti itu, dikoordinir dengan bayar sekian, nyewa mobil ini, ya, dan kita juga dipersilahkan nanti melakukan ini, melakukan itu, yang kita tahu itu adalah merupakan kemungkaran. Ya kata Nabi, la ta'ata li makhluk, tidak boleh taat kepada makhluk. Fi maksiatil khaliq, dalam perbuatan maksiat kepada Allah, kepada al-khaliq, kepada pencipta. Dari mana itu perbuatan maksiat kepada Allah? Karena melakukan perbuatan syirik. Karena ketaatan itu hanya ada dalam perkara-perkara ma'ruf. Itu yang pertama. Lihat lagi. Wa sawfa yandamun yaumal qiyamah ala ta'atihim, dan mereka kelak nanti akan menyesal pada hari kiamat. Ya, nanti di hari kiamat orang-orang yang patuh kepada guru-guru mereka, kepada ustadz-ustadz mereka nanti akan menyesal ala ta'atihim, atas ketaatan mereka kepada kiai-kiai mereka, kepada ustadz mereka, haitsu la yanfa'uhumun nadam, ketika tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya lagi penyesalan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yasifu azabal kafirin, ya ketika menyifatkan, menerangkan tentang azabnya orang-orang kafir dan juga orang-orang yang saro ala tariqatim, dan juga orang-orang yang beramal berbuat seperti perbuatan mereka. Nah, ini sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab surat ke-33 bagaimana penyesalan orang-orang yang patuh kepada guru-gurunya, ya orang-orang yang patuh kepada kiai-kiainya, ya dalam kemaksiatan kepada Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma taqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula
wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Jadi Allah katakan, yaitu yauma pada hari tuqallabu akan dibolak-balikkan wujuhum wajah-wajah mereka. Pada hari nanti di hari kiamat akan dibolak-balikkan wajah mereka itu finnar di dalam neraka. Sebagaimana kita bakar sate ya. Jadi wajahnya orang-orang kafir, wajahnya para penghuni neraka nanti akan dibolak-balik di dalam api neraka. Lalu mereka berkata, yaqulun mereka mengatakan, ya laitana, duhai, ya kiranya dahulu kami, ya laita, duhai kiranya anak kami, dahulu ata'na Allah, dahulu patuh taat kepada Allah, wa ata'na rasulah, dan kami dahulu patuh kepada Rasul. Ini adalah bentuk penyesalan. Kenapa dahulu mereka tidak patuh kepada Allah? Kenapa dahulu mereka tidak patuh kepada Rasul? Itu menyesal. Siapa yang mereka taati? Lalu mereka mengatakan lagi, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami dahulu patuh kepada sayyid kami. Yaitu pemimpin-pemimpin agama kami. Ustadz-ustadz kami, kiai-kiai kami, guru-guru kami, ulama-ulama kami, wa kubara'ana, dan kabir-kabir kami, yaitu pemimpin-pemimpin kami, atasan-atasan kami, teman-teman kami yang nggak karuan, yang brengsek-brengsek itu, yang suka ngajak nggak benar. Nah makanya orang-orang yang selama hidupnya jauh dari agama atau banyak melanggar agama dengan sebab pertama dia berguru agama kepada ya orang-orang, kepada tokoh-tokoh, kepada ustadz-ustadz yang mengajak kepada kesesatan, malah mengajak kepada kemusyrikan, mengajak kepada perkara-perkara bid'ah, mengajak kepada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Atau mereka juga dahulu ya menjadi anak buah ya, atau menjadi pengikut kelompok-kelompok tertentu dalam melakukan kemaksiatan, atau berteman, ya bersahabat, membuat komunitas, ya yang melakukan kemaksiatan. Kalau sekarang mah mereka enjoy aja, melakukan kemusyrikan, bahagia saja, ya mereka tenang melakukan kemusyrikan, ya minta ini ke kuburan ini, datang lagi ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Ya mereka pasang jimat-jimat, ya beli senjata-senjata yang dianggap keramat, ya bahkan mereka mandi di sumur ini, di sumur itu, di telaga ini, telaga itu untuk buang-buang sial. Ya mereka enjoy saja melakukan itu. Ya begitu mereka melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, ya mereka bahagia biasa saja. Begitupun dalam masalah-masalah dunia, mereka kumpul-kumpul, ketawa-ketawa. Ya ngobrol sana ngobrol sini, azan berkumandang, mereka tetap aja ngobrol. Ya mereka tidak sholat, bahkan mereka merokok. Ya ruangan itu penuh dengan asap, bahkan di situ tercium aroma minuman keras. Ya bahkan tempat itu pun sudah diincar oleh polisi ya karena pengedar narkoba misalnya. Ya mereka nyantai-nyantai aja. Tapi begitu sudah di dalam neraka, barulah mereka menyesal. Ya, mereka mengatakan, duhai kiranya kami dahulu patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul. Camkan ini untuk kita sama-sama. Nanti kita akan mengalami masa-masa seperti ini. Ini akan berjalan. Kita suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita sekarang sedang berjalan menuju ke arah situ. Nanti kita akan dipertemukan dengan masa itu, di mana orang-orang nanti akan menyesal. Tinggal masalah kita, apakah termasuk mereka atau bukan? Apakah kita termasuk yang mengatakan, duhai kiranya dahulu kami patuh kepada Allah Rasul, ya Rabb kami dahulu patuh kepada pemimpin-pemimpin agama dan pemimpin-pemimpin dunia kami, maka mereka menyesatkan kami dari jalan. Apakah yang mengucapkan ini kita atau bukan? Mudah-mudahan bukan. Makanya sekarang belajar agama, belajarlah kepada dai-dai yang lurus, dai-dai yang mengajarkan Quran Sunnah. Kalau berteman, apalagi kita masuk ke komunitas yang kita punya ketua, carilah komunitas-komunitas yang yang aman buat kita terhadap agama kita. Ya, jangan bikin susah, bukan hanya susah, jadi kadang-kadang orang tua juga jadi susah. Ya, kalau kita misalnya anak-anak kita aliyadzubillah melakukan perbuatan yang tidak terpuji, lalu kemudian dia kena ciduk misalnya, ya bersama teman-temannya, otomatis dia anak kita.
Coba nanti akan datang ke kita itu menanyakan mengenai anak kita coba. Yang malu siapa coba? Jadi anak-anak juga berpikir kepada siapa hendaknya dia kumpul-kumpul, kepada siapa hendaknya dia berkomunitas. Dunia saja sudah merugikan, apalagi nanti. Camkan baik-baik nanti di hari kiamat. Kita kalau salah pergaulan, maka kita akan menyesal nanti di hari kiamat. Kalau kita masuk ke dalam kelompok dan kita punya pemimpin yang mengajak kepada kita kemungkaran-kemungkaran, jangan kaget kalau nanti akan jumpa ya seperti ini dan bahkan akan mengatakan ini. Dan makanya nanti di hari kiamat hanya bisa memohon kepada Allah, hanya bisa meminta kepada Allah. Apa permintaannya? Yaitu permintaannya hanya mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, atihim, berikanlah kepada mereka, datangkanlah kepada mereka orang-orang yang menyesatkan kami ini, ya, di faini minal azab, 2 kali lipat dari azab. Ya, hanya itu mintanya. Karena mereka, ya Allah keluarkan kami dari neraka, saya ini begini karena diajak dia, nggak ada gunanya. Kita berdalih apapun nanti supaya keluar dari neraka, ya gara-gara dia saya masuk neraka, gara-gara kamu saya masuk neraka, nggak akan bisa dikeluarkan dari neraka. Nah, karena itulah nanti orang-orang ahli neraka, kendati pun dia disesatkan oleh siapapun, dia tidak minta dikeluarkan dari neraka, tapi hanya meminta, ya Allah, tambahkan orang ini, yang menyesatkan saya ini, yang menjerumuskan saya ke dalam neraka ini, di faini minal azab, 2 kali lipat dari azab, wal anhum laknan kabiro, dan kutuklah dia dengan kutukan yang besar, aliyadzubillah. Nah itu. Nah, makanya kita belajar juga begitu. Jangan salah kita belajar, jangan salah kita berguru. Salah kita berguru, kita diajak melakukan kemungkaran-kemungkaran, kita diajak kepada kemusyrikan-kemusyrikan, kita diajak melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, sekarang kita nggak berasa mungkin. Aman, nyantai aja kita, masih biasa aja. Tapi nanti di hari kiamat ketika Allah meminta tanggung jawab dari kita, kamu melakukan amalan apa? Nah, kalau kita tidak bisa menjawab nanti, celakalah kita. Karena kebanyakan kita beramal hanya ikut-ikutan. Apa kata guru, kita ikut. Orang mah kalau kita hendak beramal, apa kata Allah? Apa kata Rasul, itu yang kita amalkan. Jangan apa kata orang. Dan itu dari yang kedua. Qala berkata Ibnu Katsir. Berkata Ibnu Katsir, fi tafsir ayat, di dalam tafsir ayat ini. Ya, di dalam tafsir ayat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata atau menerangkan, ai ittaba'na al-umara wal kubara minal masyayikhah wa khalafna rasul wa taqatna ana indahum syai'an wa anahum ala syai'in fa idahum laisu ala syai'in. Maksudnya kami adalah mengikuti pemimpin-pemimpin dunia kami dan pemimpin-pemimpin agama kami di antara para syekh, di antara para kiai. Dan kami pun menyelisihi Rasul. Dan kami beriktikad, kami berkeyakinan bahwa mereka, pemimpin-pemimpin kami, ya ulama-ulama kami, kiai-kiai kami berada di atas sesuatu. Padahal mereka tidak ada sesuatu apapun. Ya, karena kita beranggapan bahwa kiai ini punya karomah. Ya, kiai ini bisa mendatangkan syafaat kepada kita. Kiai yang kita belajar ini nanti dapat memberikan pertolongan kepada kita. Enggak, mereka tidak bisa apa-apa. Ya. Jadi walaupun mereka mengatakan, ayo ke sini, nanti saya kasih syafaat, jangan mau. Karena mereka pada dasarnya untuk memberikan pertolongan kepada dirinya, keluarganya saja nggak bisa, bagaimana kepada orang lain? Ya, Nabi aja mengatakan kepada putrinya, ya Fatimah, wahai Fatimah, salini masyidi. Sekarang mintalah kepada saya apa saja yang kau inginkan. Tetapi wala ugni angki syai'an. Ya, tetapi nanti aku tidak dapat menolong kamu di hari kiamat sedikit pun. Ingat, wala ugni angki syai'an. Aku nanti di hari kiamat tidak bisa menolong kamu sedikit pun. Jadi yang dapat menolong diri itu adalah siapa? Dirinya sendiri. Bayangkan Nabi kepada orang yang dicintainya, kepada Fatimah, ya radhiyallahu anha aja tidak bisa menolong, apalagi kita bisa menolong anak kita, apalagi orang lain. Jadi kalau kita pengen selamat, jangan bergantung kepada orang, jangan bergantung kepada orang tua, jangan bergantung kepada anak, jangan bergantung kepada pasangan, jangan bergantung kepada siapapun, bergantunglah sama diri sendiri sekarang. Perbaiki akidah kita, kuatkan iman kita, perbanyak amal-amal soleh kita. Itu kita, kalau kita ingin menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, nah itu. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Itu penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah.
Kemudian ayat selanjutnya, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Id abara alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladziina tubi'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Ingat ya, orang-orang yang diikuti, siapa orang diikuti? Biasanya orang yang diikuti adalah pemimpin. Yang diikuti itu adalah kiai-kiai, ustadz-ustadz, ulama-ulama. Ya, ajengan-ajengan itu yang diikuti. Nah, nanti di hari kiamat itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Siapa orang yang mengikuti? Yaitu atasan, bawahannya. Yang mengikuti bos itu biasanya anak buahnya. Yang mengikuti kiai-kiai dia santri-santrinya. Yang mengikuti ustadz-ustadz adalah jamaahnya. Nanti mereka itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Kenapa? Ya, wara'ul azab, karena mereka melihat azab. Ya, karena orang-orang yang diikuti itu nanti melihat azab, wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah hubungan sebab di antara mereka. Terputuslah hubungan pernikahan, suami istri, hubungan darah orang tua anak, hubungan darah kakak adik putus. Semua nafsi-nafsi. Antara guru dengan murid putus. Pertemanan apalagi putus. Ya, nanti kita masing-masing. Ya, kita, kakak saya, adik saya, semuanya putus. Ponakan-ponakan, anak-anak, menantu-menantu, putus dulu. Kenapa? Mempertanggungjawabkan masing-masing. Ya. Kemudian waqala alladziina taba'u, lalu orang-orang yang menjadi pengikut, orang-orang yang mengikuti berkata, lau anna lana karratan, kalau seandainya kami dapat kembali ke dunia. Seandainya kami diperbolehkan untuk kembali ke dunia. Pastilah fanatabarra'a minhum, kami akan berlepas diri dari mereka. Sebagaimana mereka telah berlepas diri dari kami. Nah itu. Jadi kalau seandainya mereka ya bisa kembali ke dunia, maka orang-orang yang mengikuti akan berlepas diri dari bos-bos mereka, berlepas diri dari atasan-atasan mereka, berlepas diri dari guru-guru mereka, dari kiai-kiai mereka, dari ustadz-ustadz mereka, sebagaimana mereka nanti di hari kiamat telah berlepas diri dari para pengikutnya. Ya, demikianlah Allah telah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka sebagai bahan penyesalan bagi mereka. Wa mahum bi kharijina minan nar, dan mereka sekali-kali tidak akan dapat keluar dari neraka. Jadi orang-orang yang mengikuti dan orang-orang yang diikuti itu sama-sama kekal di dalam neraka, aliyadzubillah. Jadi kalau kita ingin ikut orang harus hati-hati. Ya. Jadi jangan sembarangan ikut. Ya, jadi kalau kita sekarang saja misalnya ya, kita hendak bepergian, lalu kemudian kita tunjuk sebagai pemimpin perjalanan seseorang, di mana orang itu nggak tahu alamat, nggak bisa baca peta, nggak tahu arah, maka bagaimana mungkin kita bisa ikut dia? Ya, kita pasti akan berpahadi, udah, ini caranya, kalau kamu paksa kamu jadi pemimpin, pada saya tahu kamu nggak tahu arah, mendingan saya berangkat sendiri aja deh. Gitu. Tapi kalau kita misalnya mau pergi sama orang yang tahu alamat, yang tahu perjalanan, bahkan dia tahu jalan-jalan tikusnya, dia tahu betul letak tujuannya, maka kita pasti akan mau ikut orang itu. Disuruh apapun. Ya, kita nanti berhenti di sini ya, nanti kita istirahat di sini, kita makan, kita sholat di sini. Ya nurut saja sama orang yang tahu alamat. Tapi kalau orang nggak tahu alamat, dia sendiri pas sampai istirahat, celinguk, ya dia baca Google Map misalnya, dia juga bingung nanya juga sama kita. Nggak mungkin orang yang kita ikuti ya bisa memberikan kepada kita sampai tujuan, ya kalau dia tidak tahu jalan, ya maka pasti akan nyasar, pasti akan tidak sampai tujuan, begitu. Nah sekarang kita dalam masalah agama. Kalau orang memang tahu betul Al-Quran, tahu betul hadis, tahu bagaimana kondisi surga, neraka, tahu bagaimana ini segala macam, karena dia tahu ayat Quran, dia tahu hadis Nabi, karena Allah dan Rasul yang telah membimbingnya,
karena letaknya di situ, ya. Ya, karena Google Map, Quran, semuanya itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Bagaimana cara menempuh perjalanan supaya masuk surga, bagaimana menempuh perjalanan supaya jauh dari neraka, ada di Quran, ada di hadis. Nah, ikutilah orang itu, karena dia tahu letaknya, dia tahu caranya, dia tahu jalannya. Ya, tapi kalau orang itu nggak ngerti, jangan diikutin. Ya, dia cuma katanya-katanya, kalau nerangkan suatu amalan pun nggak pernah membawakan dalilnya. Ya, bahkan kalau kita tanya dalilnya dia marah-marah. Dalil mulu tuh, dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil, makan tuh dalil gitu misalnya. Dia marah-marah. Dia nggak suka dengan dengan pertanyaan kita supaya dia tunjukkan dalil. Hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Ya, karena yang harus kita ikuti, yang kita harus ambil ilmunya adalah orang yang memahami dalil. Belajarlah sama ustadz-ustadz, belajarlah ya sama guru-guru, ya dimanapun kita berada, ya yang memahami Al-Quran. Karena kita tahu tentang surga, tentang neraka, bagaimana cara masuk surga, bagaimana cara menghindar dari neraka, bagaimana nanti kita mendapatkan ridho Allah, bagaimana kita bisa mendapatkan murka Allah, itu ada di Quran, ada di hadis. Ya, karena Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, Nabi telah terangkan dalam hadis. Nah, ulama itu tinggal menjelaskan aja, membaca ulang. Tinggal copy paste, tinggal dikopas. Ini ayatnya, copy, kasih orang, paste. Ambil lagi hadis, copy, kita paste ke orang. Udah begitu. Begitupun penjelasannya. Kita copy dari para ulama tafsir. Misalnya Ibnu Katsir, atau Imam Daruqutni, atau Imam Tobari. Begini kata mereka, copy, paste, kasih ke orang. Nih penjelasannya. Gitu. Jadi gampang mengajarkan agama. Dan harus selalu bersandarkan kepada Quran dan Sunnah. Ya, jadi jangan belajar sama orang-orang yang sok tahu, ya, yang sok mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Nah, itu dalil ketiga, ya, tentang ini. Terus yang dalil keempat, yaitu di dalam Al-Quran, surat Shad, ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat 38. Hada wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Jahannam yaslaunaha fa bi'sal mihad. Hada falyaduku hamimu wa ghassaq wa akharu min saklihi azwaj. Hada faujun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar. Wa qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fa bi'sal qarar. Qalu rabbana man qaddama lana hada fajidhu azaban di'fan finnar. Ada inilah dia untuk orang-orang yang togin, buat untuk orang-orang yang hidupnya melampaui batas. Mereka akan mendapatkan seburuk-buruknya tempat, yaitu neraka jahanam yang mereka akan memasukinya. Dan neraka jahanam itu fi'sal mihad, ya, seburuk-buruk tempat istirahat. Hada inilah dia, fal yaduku, hendaklah mereka merasakan azab, yaitu hamimun, air yang sangat panas, wa ghassaq, dan air yang sangat dingin. Wa akharu, dan ada lagi azab yang lain di dalam neraka, min syakrihi azwas, dengan aneka ragam bentuk siksaan. Hada ini ada, faujun, sekelompok orang, muqtahimun, mereka saling berdesak-desakan, ma'akum, bersama kalian. Dikatakan la marhaban bihim, tidak ada ucapan selamat datang kepada mereka, karena innahum solunar, karena mereka akan masuk ke dalam neraka. Jadi orang-orang yang masuk neraka tidak ada ucapan marhaban, ya, tidak ada ucapan selamat datang, ya, karena malaikat menyiapkan untuk mereka, para penghuni neraka jahanam itu siksaan-siksaan. Nah, kemudian para penghuni neraka lain mengatakan, bal antum la marhaban bikum, sebetulnya kalianlah yang tidak ada ucapan selamat datang kepada kalian, karena kalian telah menjerumuskan kami ke dalam neraka ini. Nah, ternyata orang yang menyambut, ya, para penghuni neraka lain yang menyambut orang itu, dia mengatakan sebetulnya tidak ada ucapan selamat itu untuk kalian. Karena kalianlah yang menjadi penyebab kami ini semua masuk dalam neraka. Nah, itu. Jadi mereka menyadari bahwa mereka di dalam neraka karena seruan, karena ajakan, karena dakwah, ya, para
guru-guru mereka. Mereka sadar nanti di hari kiamat. Kalau sekarang mereka belum menyadarinya. Ya, bahkan mereka bangga menjadi murid ya Syekh Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan, bangga betul. Ya, bahkan di ruang-ruang tertentu mereka, ya ruang tamunya, kamar tidurnya, ya dipasang foto ustadz idolanya, ya, atau wali idolanya, atau Habib idolanya, gitu. Ya, tapi nanti di hari kiamat dia akan marah kepada gurunya itu. Karena gara-gara kamu saya masuk neraka. Kenapa? Ya karena ya waktu di dunia dia diajarkan amalan-amalan yang tidak diperintahkan Allah Rasul. Ya, dia diajak untuk mengerjakan itu. Di mana amalan-amalan itu tidak pernah, bahkan dilarang oleh Allah Rasul. Sebagaimana dalam ayat Quran dan hadis Nabi. Fabi'sal qarar, maka neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Kalau mereka berkata lagi, Rabbana wahai Rabb kami, man qaddama lana hada, sebarang siapa atau siapapun yang telah menjerumuskan, yang telah memasukkan kami ke dalam siksaan ini, ke dalam neraka ini, fajidhu azaban di'fam binnar. Ya Allah, tambahkanlah kepadanya azab yang berlipat di dalam neraka. Jadi akhirnya hanya bisa minta itu kepada Allah. Untuk orang-orang yang menyesatkan mereka, untuk orang-orang yang telah menjerumuskan mereka ke dalam neraka, untuk orang-orang yang telah memasukkan mereka ke dalam dosa, ke dalam neraka, mereka hanya minta kepada Allah agar orang-orang itu ditambah azabnya berlipat di dalam neraka. Itu aja udah. Karena mereka nggak mungkin bisa keluar dari neraka. Wa ma hum bi khorijina minan nar, tadi seperti kata dalam Quran surah Al-Baqarah, mereka sekali-kali tidak akan dapat keluar dari neraka. Ya, jadi itu yang bisa diharapkan nanti oleh orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka karena peran para dai, ya para juru dakwah, para kiai, para syekh, para habib, ya atau siapapun mereka yang sebagai dai itu. Nah, karena perbuatan mereka inilah ada di antara ya pengikutnya yang menjadi korban masuk ke dalam neraka. Makanya korban-korban mereka ini, orang-orang yang mereka jerumuskan ke dalam neraka ini hanya memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada guru-guru mereka itu azab yang berlipat. Ya, jadi nggak gampang mencari guru, tidak mudah mencari ustadz yang memberikan pengajaran kepada kita dalam masalah agama. Ya, karena normalnya saja dalam masalah dunia, kembali ya, dalam masalah-masalah dunia, ya kalau kita hendak belajar sesuatu, itu kita belajar kepada orang yang memang sudah kita ketahui, memang dia paham, dia mengerti, supaya ilmunya nggak keliru, supaya ilmunya itu nggak salah, supaya ilmunya itu dapat kita manfaatkan nanti, belajarlah kepada orang yang memang menguasai bidangnya. Ya, jangan kita belajar pelajaran A, tapi kepada guru yang nggak paham pelajaran itu, karena bidangnya bidang B dia misalnya. Kalau dipaksakan ngajar pasti ngawur. Ya, seperti zaman dulu sekolah. Ya, ada guru misalnya guru A misalnya, disuruh dia karena guru yang ini nggak datang, disuruh dia menggantikan pengajaran. Nah, bagaimana reaksinya? Dia hanya menyuruh orang yaitu mencatat, dikasih buku murid-murid ini, catat di papan tulis. Itu aja kerjaannya. Nah, karena guru itu berulang-ulang nggak datang karena sakit, dia terus yang jadi guru pengganti, ya udah, dia karena nggak ngerti, dia nggak menjelaskan di depan anak-anak, dia cuma mengatakan catat di papan tulis, begitu sampai berkali-kali. Karena dia nggak menguasai, masih bagus dia cuma suruh mencatat. Coba kalau dia menerangkan yang tidak dikuasainya, coba. Ya, apalagi ini berkenaan dengan masalah arahnya surga atau neraka, harus lebih perhatian lagi kita. Ya. Makanya Allah memerintahkan kepada kita supaya berhati-hati. Ya, karena sebagaimana sudah di pelajaran awal-awal tadi, ya sudah jelaskan dalam pelajaran-pelajaran awal bahwa tidak semua dai mengajak kita ke surga, tidak semua dai mengajak kita kepada petunjuk. Karena ada dai-dai yang berdiri di pintu neraka jahanam, ada dai-dai yang mengajak kita kepada kesesatan. Ya, makanya kita harus waspada ya dalam menuntut ilmu. Dalam ayat
Allah mengingatkan kita juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahirin. Hud, jadilah engkau atau ambillah darimu al-afwa, maaf. Jadilah engkau pemaaf. Ambillah maaf dari orang. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan orang berbuat ma'ruf. Nah, ini kita ambil wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah kamu, menghindarlah kamu, menjauhlah kamu anil jahilin, dari orang-orang yang jahil, dari orang-orang yang bodoh. Jadi Allah sudah bilang kepada kita, ya, jadi menjauh dari orang-orang yang bodoh. Nah, kalau sekarang sudah bodoh malah mengajarkan kebodohan kepada kita. Dari orang bodoh saja yang tidak mengajarkan kebodohannya kepada kita, itu saja kita harus menjauh. Bagaimana dia sudah bodoh mengajarkan kebodohan kepada kita? Ya, tapi dia tidak merasa bodoh. Dia merasa pandai. Dia merasa berilmu. Ya, karena kebetulan mungkin dia bisa doa panjang, doa pendek. Mungkin dia pernah menunaikan ibadah haji barangkali. Nah, dia sudah merasa jadi ustadz. Dia berani ceramah ke sana, berani ceramah ke sini, tapi ilmu yang ada pada orang itu nol. Dia masih bodoh, dia masih jahil. Ya, nah itu. Jadi terhadap orang-orang yang bodoh saja Allah sudah mengatakan berpalinglah kamu. Ya, baik itu dia seorang yang mengaku sebagai ustadz, sebagai kiai, di mana ketika menyampaikan perkara-perkara agama itu hanya berdasarkan kepada pemahamannya, ya, dan dia juga menjelaskan berdasarkan kepada terjemah-terjemahnya, ya, nah, sehingga kita bisa melihat atau kita bisa mengetahui apa yang disampaikan itu tidak sesuai, ya, dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW atau sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya. Nah itu, maka jauhilah orang-orang yang bodoh. Begitupun kalau kita punya teman bodoh masalah agama, ya, akhlaknya rusak, kelakuannya bejat misalnya, jauhi. Nanti menyesal di hari kiamat. Kalau sekarang di sini kita belajar sama orang bodoh, kita berteman dengan orang bodoh, kita sekarang ya enjoy saja. Kita merasa nyaman saja. Tapi nanti di hari kiamat kita akan menyesal. Ya, kita kadang-kadang ini mau berteman dengan orang bodoh hanya masalah-masalah yang membuat kita ini sebetulnya nggak habis pikir. Ya, misalnya gini, ada orang, dia itu dulu pernah mau dipalak misalnya. Terus tiba-tiba datang orang menolong dia dari palakan orang lain. Oh, tiba-tiba dia merasa berhutang budi kepada orang yang menolong dia sehingga nggak dipalak. Dan saking dia ingin membalas budi, maka setiap hari teman yang nolong itu malakin dia, minta duit buat beli rokok, dikasih. Minta buat ini, dikasih. Bayangkan, dia lepas dari palakan orang lain, tetapi dia dipalak sama orang yang melepaskan dia dari palakan. Coba bayangkan, betapa bodohnya orang ini seandainya dia memiliki sikap karena merasa punya hutang budi sehingga dia mau dipalak sama orang tersebut. Cuma itu contoh, itu masa dunia. Ya, itu masalah-masalah. Begitupun sekarang. Kita nggak ngerti agama. Kemudian ada orang menasihati kita, ya, supaya kita rajin sholat, supaya kita ini begini-begini. Nah, kemudian kita tersadar, kemudian kita berterima kasih kepada dia, lalu kita pun berguru belajar sama dia. Tetapi kita nggak tahu sebetulnya apa yang diajarkannya itu, apa yang disampaikannya kepada kita itu bertentangan juga dengan syariat sebetulnya. Ya, karena mengajak kita untuk melakukan kemusyrikan, ya, kita diajak untuk melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi misalnya. Kita selamat dari perbuatan orang-orang yang tidak sholat, kita tadinya nggak mau puasa, kita jadi puasa, yang tadinya kita ini tidak mau tahu agama, sekarang mau tahu agama, tetapi begitu kita mau belajar agama sama orang yang keliru. Ya, sama kayak tadi, ya, kita diselamatkan dari orang yang mau malak. Nah, untuk itu kita balas budi, kita kasih duit kita tiap hari kepada orang yang menyelamatkan kita dari malak. Setiap kali, minta duit dong, ini buat beli ini, kasih. Sampai kita nggak jajan. Dan kita terus, ya, memuliakan dia. Orang ini pernah menyelamatkan saya. Orang ini pernah menolong saya. Pada berapa banyak dia sudah diperlakukan tidak baik, ya, oleh orang tersebut. Nah, seperti itulah kita kadang-kadang. Ya, nggak pikir ada orang seperti itu, merasa diselamatkan,
pada sebetulnya lebih dijerumuskan dia. Diselamatkan dia dari agama katanya, tapi sebetulnya dia dijerumuskan kepada perbuatan maksiat yang lain. Nah itu ya. Jadi makanya kalau kita ingin tahu bagaimana belajar Quran, belajar hadis, belajar agama yang benar. Karena kita disuruh wa'arid anil, berpaling dari orang-orang bodoh, walaupun kelihatan dia adalah orang yang ngerti agama, walaupun dia seorang ustadz, walaupun dia adalah seorang dai, tapi selama apa yang diajarkannya bertentangan dengan Quran hadis, ya maka dia tetap orang bodoh. Begitu juga dalam ayat yang lain. Surat 28. Surat Al-Qasas ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sami'u lagwa aradu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Salamun alaikum la nabtagil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang sia-sia, mereka berpaling darinya. Itu sifat orang-orang beriman. Jadi kalau mereka mendengar atau melihat sesuatu yang tidak berguna, mereka berpaling, pulang mereka, nggak mau. Nggak ada gunanya. Kumpul-kumpul, tapi kemudian bicara yang buruk-buruk. Tidak ada gunanya kumpul-kumpul, tapi ngobrol, ngalor ngidur, tidak ada isinya, malah bikin dosa. Pulang dia. Itu kalau orang beriman. Tapi kalau kita masih anteng di situ, betah di situ, bahkan kita kerasan di situ, nyaman di situ, berarti kita bukan orang beriman. Dan kemudian mereka mengatakan, untuk kami amal kami, untuk kalian amal kalian. Udah nafsi-nafsilah. Ya, untuk kami, kalian. Nah ini kita ambil, ya salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian. Ini kita ambil, la nabtagil jahilin. Kami tidak mau bergaul. Kami tidak akan mau berteman. Kami tidak akan mau bersahabat dengan al-jahilin, dengan orang-orang jahil. Jadi berteman dengan orang jahil aja nggak boleh. Ya sebagai orang, kalau kita beriman, nggak mau kita bergaul dengan orang-orang bodoh agama. Yang nggak pernah kenal yang namanya sholat. Apalagi orang-orang itu orang kafir misalnya. Nongkrong sama mereka, ini sama mereka. Pokoknya begitulah terus. Ya. Kita pun yang apalagi yang tua-tua gini masih banyak nongkrong di pos ronda, lalu banting balak 6 misalnya. Ya, atau ketemu teman kemudian ngerumpi, ngomong ini, ngomong itu segala macam. Coba bayangkan, dan berapa banyak orang-orang yang sudah tua-tua seperti itu. Bukan yang mereka sadar bahwa usia mereka akan habis sebentar lagi. Ya, itu. Dan yang muda-muda apalagi? Ya, karena merasa masih panjang umurnya, ya mereka bebas. Mau kemana saja, mau berteman, mau berkumpul, mau berkomunitas. Dengan siapa saja mereka merasa, nggak apa-apa katanya. Padahal nanti di hari kiamat kita akan menyesal kalau kita salah dalam pergaulan. Kalau kita salah dalam mengambil sahabat kita. Ditanamkan seperti kata Allah dalam ayat ini. Ya Allah abadikan sifat orang beriman, la nabtagil jahil. Kami tidak mau bergaul dengan orang-orang bodoh. Baik ini masalah-masalah dunia, apalagi dengan masalah-masalah agama. Ya janganlah kita berteman ya dengan orang-orang pengajian, tetapi pengajiannya mengajak kepada kemusyrikan. Ya teman-teman pengajian, tapi yang melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan Nabi. Ya kalau sekedar berteman biasa, karena kita bermasyarakat, nggak masalah. Ya tapi kalau kita nanti ada acara di sini, ada tahlilan, ikut sana, ngobrol sana. Ya sambil makan berkat, sambil ngerokok, sambil ngerumpi misalnya. Begadang, bahkan sambil nunggunya main kartu sampai pagi coba. Itu perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Ya, jadi ingat, berteman saja tidak boleh dengan orang-orang bodoh. Kita harus punya sikap. Kita harus punya keinginan yang baik. Ya, makanya berteman, apalagi berguru, belajar agama, harus dari orang-orang yang memang kompeten dalam bidangnya. Sekarang alhamdulillah banyak sekali dai-dai, banyak sekali juru-juru dakwah, banyak sekali ulama-ulama, ustadz-ustadz yang mengajarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya jangan kita dulu begini, lalu kita keluar nggak berubah coba. Ya kita dulu punya ustadz, kemudian kita keluar, kita kembali lagi ngaji kayak gitu lagi coba. Ya kita semakin ke sana harusnya lebih baik, semakin tunduk kepada Allah dan Rasul, semakin lagi mendekat kepada manhaj salaf harusnya ketika kita ini semakin menua, semakin kita ini rajin ngaji, semakin kita belajar agama, harusnya kita ini harus semakin mendekat kepada Allah dan Rasul, semakin taat kepada Al-Quran dan Sunnah, semakin kita mendekati cara-cara hidupnya para ulama-ulama salaf,
harus lebih kita mengikuti manhaj atau tata cara kehidupan, yaitu orang-orang dahulu. Itu harusnya. Bukan malah nggak berubah, maka malah makin parah. Ya, udah apalagi kita udah makin tua, apalagi coba yang kita ini kan. Ya, coba makin ke sana harusnya makin soleh, makin lebih baik. Udah mulai memikirkan masa depan. Kalau masih kecil-kecil mungkin ya kita punya cucu misalnya seperti mereka, ya mereka masih senang dengan ini dengan itu, mereka masih suka melakukan ini. Ya namanya anak-anak. Makin mereka remaja, makin punya keinginan, ya. Nah, tapi kalau kita udah makin tua kayak begini, ya di mana kehidupan dunia sudah banyak kita rasakan dan kita juga sudah mengalami beraneka ragam kehidupan dunia. Ya sudah, sekarang fokus aja ke akhirat. Fokus kita ke dalam masalah-masalah agama. Karena sekali lagi ulang, yang dapat menyelamatkan kita itu adalah agama. Ya. Dan di dalam sebuah kitab yang lain, ya Syekh Shalih Fauzan mengingatkan bahwasanya ya kita wajib menjaga yaitu agama kita. Jadi ada beberapa hal yang wajib dijaga. Salah satunya yang wajib kita jaga adalah agama. Makanya Allah juga menjaga agama ini. Ya. Nanti akan dijelaskan pada sesi yang lain tentang kewajiban kita. Nah, jadi kalau ini penjelasan kita kali ini adalah menjelaskan ya tentang bagaimana kita sebagai umat, sebagai jamaah, sebagai audien dalam menyikapi perbedaan para ulama, perbedaan para ustadz, perbedaan para kiai dalam sikap mereka kepada masalah tauhid. Makanya belajarlah kepada dai-dai, belajarlah kepada ulama-ulama, belajarlah kepada para ustadz yang konsisten di atas dakwah tauhid dan konsisten dalam memerangi perbuatan syirik yang berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Itu aja. Ya, hendaklah kita berada di sisi mereka. Hendaklah kita berada di komunitas mereka, berada di barisan mereka, berada dalam lingkup mereka. Jangan malah menjauh, ya, jangan malah menghindar, jangan. Ya, mudah-mudahan dipahami. Ya, saya rasa itu dulu, ya, karena sudah mendekati waktu asar. Insyaallah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Ya, ahad depan kita akan lanjut lagi pelajarannya, ya, kajiannya. Mudah-mudahan juga dapat memberikan faedah. Itu aja. Dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم